Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh membaca dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberikan kami pengertian dan Tuhan kiranya juga menolong kami untuk bisa melakukan apa yang menjadi firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Refleksi Gema kita hari ini terambil dari 1 Tawarikh pasal yang ke-9. Saya hanya akan membaca ayat 1 dan 2 saja. Silakan rekan-rekan membaca secara pribadi keseluruhan pasal 9 ini untuk lebih mengerti konteks dan kisahnya. 1 Tawarikh 9 ayat 1 dan 2. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Saudara, apakah kira-kira yang dirasakan dan dipikirkan oleh seseorang yang baru menjalani hukuman yang berat? Sehingga karena penghukuman itu dia mengalami penderitaan yang tidak mudah. Nah, kemungkinan bisa banyak hal, saudara. Mungkin bingung, mungkin bertanya akan banyak hal, atau merasa kepahitan. Mungkin juga tidak tahu lagi akan identitas dirinya, merasa tidak berdaya, atau mungkin mempertanyakan akan kebaikan dan kasih Tuhan. Nah, mulai dari pasal 1 di kitab Tawarikh ini, kita sudah membaca daftar silsilah dari bangsa Israel. Dan pasal 9 ini, saudara, merupakan pasal terakhir dari daftar silsilah yang dicatat di dalam kitab Tawarikh. Setelah masa 70 tahun dibuang dan menjadi budak, maka mereka yang masih hidup, saudara, dibawa kembali pulang ke tanah kelahirannya atau kembali ke kampung halaman mereka. Nah, sebagai bangsa yang sudah dihukum, sudah dibuang, dan menjadi budak selama 70 tahun, tentu generasi yang masih hidup yang pulang kembali ke tanah kelahiran atau tanah orang tua mereka ini, sebagian bertanya-tanya, mengapa Allah membuang mereka? Nah, di dalam ayat 1 dijelaskan alasannya, saudara, karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Nah, saudara, kesetiaan dan ketidaksetiaan adalah sesuatu yang sangat serius di mata Allah. Setelah sejarah yang panjang berkali-kali dan tidak terhitung Tuhan menegur dan mengingatkan bangsa Israel. Akhirnya Allah menghukum mereka karena ketidaksetiaan mereka kepadanya. Nah, bagi mereka yang pulang kembali, mengetahui hal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Supaya mereka tidak mengulang kembali kesalahan yang sama yang sudah diperbuat oleh nenek moyang mereka itu. Nah, saudara, untuk apakah pendataan terhadap orang-orang yang pulang dari pembuangan ini dibuat? Sebagian besar, saudara, nama-nama yang tercatat di sini tidak dikenal oleh mereka yang membaca kitab ini. Sama seperti bagi kita zaman sekarang ini sebagai pembaca pada zaman ini. Namun, saudara, disinilah kita melihat bagaimana penulis Tawarikh menuliskan nama-nama satu persatu karena melihat bahwa setiap orang penting di dalam rantai komunitas umat Allah. Terlepas dari mereka terkenal atau tidak, orang awam, imam atau Lewi, nama-nama mereka dicatat di dalam kitab Raja-Raja Israel. Dan menarik sekali, saudara, di dalam pasal ini kita melihat nama-nama mereka dicatat dengan tugas mereka. Ada yang bertugas sebagai penunggu pintu gerbang rumah Tuhan, pengurus perabotan tempat kudus. Mereka yang bertugas mengolah roti dan para penyanyi dan lain sebagainya. Nah, saudara, setiap orang dituliskan namanya apapun pekerjaannya. Nah, mungkin bagi kita pekerjaan itu kecil, sederhana, atau mungkin kita berpikir, pekerjaan itu tidak signifikan, tidak penting. Hanya seorang pengurus perabotan, hanya seorang penunggu pintu gerbang. Namun, saudara, penulis Tawarikh menuliskan nama-nama mereka karena kehadiran dan keberadaan mereka penting di dalam komunitas umat Allah. Apa yang akan terjadi
jika tidak ada yang mengurus perabotan tempat kudus, tidak ada yang mengolah roti, tidak ada yang menjaga pintu gerbang, dan lain sebagainya. Nah, semua nama dicatat. Tidak ada satupun yang tidak dicatat atau dianggap tidak penting. Dan penulis Tawarikh mencatat bahwa mereka yang diberi tugas menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Nah, saudara, pencatatan nama-nama satu persatu di sini juga dimaksudkan untuk mengingatkan mereka kembali akan identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Nah, saudara, sebagai umat Allah, identitas kita adalah di dalam Tuhan. Ketika kita percaya, Allah memberikan identitas yang baru kepada kita. Kita adalah miliknya yang dikasihinya dan dipanggil untuk hidup melakukan hal-hal yang dikehendakinya di dalam dunia ini. Siapapun kita, apapun latar belakang dan status sosial kita, apapun pekerjaan kita di dalam masyarakat, kita adalah milik Allah yang dikasihinya. Nah, dalam suatu komunitas kita tidak perlu minder atau kecil hati kalau misalnya kita menganggap kita bukanlah siapa-siapa. Apalagi misalnya kita seorang yang tidak punya status sosial yang tinggi. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita adalah hal-hal yang kecil atau remeh atau receh, saudara. Bagi Allah tidak ada yang lebih penting atau kurang penting, tidak berharga atau lebih berharga. Kehadiran kita dengan tugas kita masing-masing adalah unik dan penting di dalam komunitas umat Allah. Kita dipanggil untuk hidup, menjalankan identitas baru kita, dan menjalankan apa yang menjadi tugas yang Dia berikan kepada kita dimanapun kita berada. Dan saudara, mari kita belajar setia kepada Allah kita yang sudah terlebih dahulu setia kepada kita itu. Amin. Mari kita sekali lagi tutup di dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami bersyukur bahwa siapapun kami, apapun tugas kami, dimanapun kami berada, apapun yang menjadi pekerjaan kami bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kami berharga di mata-Mu, dan kami adalah satu bagian mata rantai yang tidak bisa dilepaskan dengan saudara-saudara kami yang lain di dalam satu komunitas umat Allah. Tuhan, tolong kami untuk menghidupi firman ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.